Halo sayangku semua, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Felicia Julia. Oke, pada hari ini saya seperti biasa ingin membuat masakan biasa, sederhana, praktis, murah, sehat, bergizi, yaitu bolu pisang kukus tanpa di oven, tanpa di mixer. Dan seperti sudah viral-viral sih, karena aku kan rakyat jelata, bentar sederhana, ingin memasak sendiri karena ikuti kata viral. Oke, bahan-bahannya kunjungi YouTube Felicia Julia. Di sana kalian akan menemukan berbagai resep masakan biasa, sederhana, praktis, murah, sehat, bergizi, seksi, dan menggairahkan dari seorang Felicia Julia. Bolu pisang kukus tanpa di oven, tanpa di mixer. Bahan-bahan sebagai berikut. Tepung terigu pakai segitiga biru yang masih baru keras. Kemudian telur. Kemudian baking soda. Tepung terigu, telur, baking soda, banana pisang, gula rose brand, dan mentega juga rose brand. Sekali lagi, pisang banana, kemudian tepung terigu segitiga, telur 4, baking soda, gulaku rose brand, kemudian rose brand mentega. Oke. Yang pertama kita lakukan adalah untuk kocok telurnya dulu. Pisangnya dulu kita handur. Pisang dulu ya bebek. Karena tersambung di YouTube, sorry, tidak melayani komentar-komentar atau apapun. Minggirkan dulu ya, karena dapur gue sempit banget ini. Banana, terserah kamu mau banana Cavendish, banana apa, yang penting adalah banana. Kita kupas banana dulu. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. 8. 9. 10. Karena aku mau bikin kuah itu yang rasanya seperti pisangnya terasa, jadi agak banyak. 10. Oke, 10. Oke. Kemudian kita ini sisa, kita minggirkan. Kemudian kita pakai garpu. Kita pakai garpu gini, tapi terserah mau pakai sendok, mau pakai apa, pakai garpu. Pakai piring aja biar kelihatan jelas, Bro.
Ganti piring supaya bisa terlihat dari depan layar monitor kamu, oke. Kemudian dihaluskan. Dihaluskan ya, Beb. Jadi dihaluskan pisangnya. Oke. Pokoknya jangan sampai kelihatan pisangnya. Jangan sampai kelihatan keras-keras atos. Orang Jawa bilang atos. Jadi harus yang lembut. Oke, nah itu. Wes nggak usah bahas-bahas yang lain kah? Orang-orang bahasnya kamu. Jadi hasilnya seperti ini. Oke. Pisang. Oke, kemudian kita minggirkan dulu. Kemudian siapkan tempat seperti ini. Kemudian kita buka juga tepung dan ini. Kemudian kita persiapkan adalah telur. 4 butir telur. Dua. Empat. Kemudian kita kepiok sayang. Kita kepiok, kita adon sama gula. Bentar, gula. Ini pakai gula rose brand, tapi gue kasih kayak ini juga Mertega juga pakai rose brand. Oke, gula. Karena gue itu takutnya jatuh kalau ditaruh di plastik kan. Ini sudah dibuka. Dan ini kan ada bekas gue rose juga. Rose brand yang sisa waktu aku kemarin bikin masakan. Jadi kita lihat, kita 12, 1, 2, 3, 4. Ini enggak sampai 4, 3.
3. Karena kalau pakai kayak gini takutnya semut, kamu harus bersih tangannya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Kemudian kita kocok. Kita gue lihatkan di depan layar. Kita kocok. Kita kocok agak mengembang ya. Ini ada hitam-hitam bukannya Pak, tapi kayak meses, coklat meses. Tempo hari kan aku aja bikin kue. Jadi kita kocok-kocok sampai agak mengembang. Ini gulanya minggirkan tempat dapurku sempit soalnya guys. Sampai gulanya merata ya. Sampai tidak ada gula di bawah. Di bawah telenan bak ini. Oke. Gula kita lumayan agak lama kocoknya supaya antara telur sama gula merata. Itu suara mesin cuci sayang. Suara mesin cuci biasa jam gini memang lagi mesin cuci, gue kasih lihat loh suara mesin cuci. Tuh mesin cuci. Terus karena kita akan panaskan dulu mentega cair. Mentega cair kita panaskan dulu. Kita buka Rose Brand. Gue pakai Rose Brand. Kita potong karena masih baru. Kita buka. Jadi kita berikan Rose Brand 2 sendok. Dua sendok. Oke. Kemudian kita cairkan di kompor. Kita cairkan di kompor. Brand. Karena wajahnya aku memang agak seret, soalnya maklum kan wajahnya kompornya sudah 15 tahun dipakai. Jadi kita panaskan. Kita cairkan menteganya guys. Jangan terlalu gede-gede kompornya.
Nah, jadi kita cairkan menteganya ya guys. Tuh. Kemudian sudah guling juga. Kemudian kita tuangkan ke dalam adonan. Kita kocok-kocok dulu. Diminggirkan dulu. Kemudian kita siapkan tepung terigu. Masih baru tepung terigu. Kita buka. Jangan tepung terigu kiloan, jangan mentega kiloan. Mentega yang bagus, tepung yang bagus khusus untuk bikin kue roti. Jadi bukan kiloan, bukan. Kalau kiloan agak murah, jelek kualitasnya, itu yang gue maksud. Kita pakai sendok. Dan kita ayak beb. Kita ayak. Kita ayak dulu. Karena sempit ya, sempit mejanya ini sih. Gue mikirkan kulitnya pisang dulu supaya nggak kacau. Jadi di depan kamera gue lihatkan tepung di hadapan kalian. Kita hitung tepungnya berapa masuk di sini. 1, 2, 3. Kita ayak. 3-nya nggak usah yang sebagian, kita ayak. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sekali lagi, ini adalah perdana aku bikin kue ini. Belum pernah coba. Jadi aku juga nggak tahu berhasil atau enggak. Namanya juga modal nekat. Yang penting adalah berusaha, belajar, dan belajar. Tidak ada kata keberhasilan tanpa kegagalan. Jadikan motivasi kegagalan untuk berkarya jauh lebih baik. Karena tidak ada orang sukses yang tidak pernah mengalami kegagalan. Kesuksesan itu tidak diperoleh dengan cara instan. Tapi dalam belajar, berusaha, dan berdoa. Semoga jadi ya, karena gue juga nggak tahu. Jadi kita ayak begini, kita ayak.
kita ayak. Yang 3 tepungnya nggak usah tadi. Yang sisanya kita ayak. Oke. Nah, ini sisanya ya, Beb. Kita buang, Beb. Jadi kita buang ya. Ya. Kita minggirkan dulu. Kemudian kita kocok. Kita kocok dulu sampai rata. Kita tuangkan baking soda. Baking soda masih baru ya, guys. Baking soda. Oke. Kita tuangkan baking soda 1 sendok. Satu sendok, oke, kita masukkan. Harus ditutup yang rapat, guys. Karena ini masih baru, takutnya jatuh. Oke, kemudian kita aduk-aduk lagi. Ini minggirkan dulu pisangnya. Kita aduk-aduk lagi, guys. Kemudian kita masukkan mentega cair. Mentega cair yang sudah direbus tadi. Oke, kita taruh mentega cair semua. Kemudian kita juga kita taruh pisang yang sudah diulek-ulek. Pisang yang sudah dihancurkan pakai garpu. Oke, pakai garpu, guys. Oke. Kemudian kita kocok-kocok juga, guys. Kita kocok semua sampai rata. Ini tepungnya gue minggirkan dulu supaya nggak ada kecoa, nggak ada semut, nggak ada apa-apa. Oke. Harus ditutup semua. Jadi kita aduk. Baunya pisang. Baunya pisang, guys. Seger banget.
Kita aduk terus sampai rata. Kemudian kita persiapkan tempatnya dulu. Kita olesi mentega, guys. Kita olesi mentega pakai sendok ya, guys. Mentega Rose Brand. Pinggir-pinggir aja, guys. Tapi lebih enaknya kamu jangan pakai sendok, pakai tangan, tapi dicuci bersih dulu, guys. Diratakan tempatnya dulu. Termasuk pinggir-pinggir kita kasih lagi mentega kurang. Bawah-bawahnya juga dikasih. Kalau pakai kuas itu terlalu sedikit, takutnya lengket. Jadi pakai tangan aja. Harus semua sama, guys, termasuk bundaran ini, guys. Ini kan Kak, tempat puding, itu yang aku maksud. Jadi kayak kamu pegangan coklat lagi makan sosis kali ya. Jadi kita aduk-aduk sini gini ya. Jadi tengah-tengahnya juga, karena ini kan tempatnya kue nanti tepung di sini supaya merata. Oke, dah semua harus merata, guys. Bundaran-bundaran. Ini juga bawah-bawahnya, oke. Kemudian kita pakai ayakan tepung juga, sayang. Kita kasih tepung dikit, diayak. Sedikit saja. Sedikit aja. Sedikit, kemudian kita taburkan. Kita minggirkan. Kemudian cara naburkan seperti ini, guys. Supaya rata semua yang sudah dikasih bulban. Pinggiran-pinggiran juga. Nah, sudah cantik. Gue cuci tangan dulu. Ingat ya, guys, aku kalau memasakkan selalu yang bersih, meskipun sudah otak-otak apa pegang apa, nggak mau aku tanganku dalam keadaan kena mentega, minyak atau apapun, karena mengurangi kebersihan dalam makanan yang kita makan bersama keluarga. Kemudian karena sudah selesai, kita oleskan minyak goreng. Tapi minyak goreng baru, bukan bekas pakai. Minyak goreng, kita hitung berapa minyak goreng pakai sendok makan. Ingat, minyak goreng baru, bukan bekas minyak-minyak. Bukan minyak kiloan, minyak bagus. Kita hitung aja, guys.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sudah. Minyak baru ya. Kemudian kita kocok, sayang. Kita kocok semua, kita balurkan. Kita kocok. Paling enak kocok pakai spatula. Kita kocok pakai spatula. Kita aduk-aduk juga, sayang. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, cantiknya. Bentar, handphoneku agak kapur. Jadi kayak gini, ke? Tuh, jadi lembut loh. Nah, tidak terlalu kental, tidak terlalu encer. Oke. Oke, kemudian kita masukkan ke loyang yang sudah ditaburi mentega sama tepung yang sudah diayak. Kita masukkan ya, guys. Karena susah, gue harus pegang handphone, harus lihat, kan nggak bisa. Oke, kita turunkan dulu handphonenya. Kita turunkan handphonenya. Kita taruh di tempat ya. Kita taruh di tempat. Oke, kita tuangkan. Kita tuangkan separuh dulu, sayang. Kita tuangkan separuh dulu. Kita tuangkan separuh dulu, kemudian kita ginikan kayak rata. Kemudian aku pakai meses coklat. Karena ini sebelumnya ceres ya, guys, ceres. Ya coklat ceres, karena aku kan bikin roti kemarin juga bikin roti. Jadi pakai sendok bersih juga ya, guys. Sendok kering. Pakai sendok kering. Gue taburkan. Bentar, ini gue ratakan dulu karena belum rata. Kemudian kita oleskan di setiap lingkungan, jadi kayak gini aja, sayang. Karena aku ingin berbeda resep kreasi Felicia Julia. Memang namanya sama, kuenya, rotinya sama, tapi toppingnya berbeda. Itu yang gue maksud. Karena aku tidak mau selalu nyontek bersih hasil karya orang lain. Jadi imajinasi aku sendiri, kreasi aku Felicia Julia, menghasilkan suatu karya yang indah. Itu jauh lebih baik daripada mencontek hasil karya orang lain, melanggar hak cipta. Jadi kita taburin dulu. Oke. Ini kita lihat kan di depan kamera.
Nah, jadi seperti ini. Oke, kemudian kita tutup lagi di ini di atasnya. Ini ya guys, kemudian kita masukkan lagi sisanya. Kita masukkan semua sayang. Ini masih ada susah kalau ngadep kamera. Kita tuangkan semua adonan tanpa sisa. Karena bisa menghasilkan kue yang banyak. Oke. Pakai spatula sayang. Jadi pakai spatula sebentar. Tuh, sisanya masih banyak. Oke. Kita taruh bengkeran. Oke. Nah, sudah. Oke. Kemudian kita balurkan sendok supaya dia tenggelam jatuh di bawah. Jadi tidak terlihat berantakan di pinggir-pinggir atasnya maksudnya. Kita bersihkan pakai tisu. Bagaimanapun masakan, cara penyajian itu harus bersih, bukan jorok, bukan kotor ya guys. Gitu juga dengan dapurnya guys. Harus tetap bersih. Oke, gue cuci tangan di bekas berkat.
Nah, kemudian seperti ini. Kita lihat ya depan kamera. Setapak demi setapak dulu hasilnya seperti apa. Tuh, cantik banget, oke. Meskipun pinggirnya juga jangan sampai belontang, jangan sampai kemproh. Jadi harus kayak gini, biar nanti kalau dituangi jadi lebih indah. Sekarang kita siapkan adalah untuk uh, uh, kayak kalengan gini kosong. Kemudian kita isi air untuk merebus, untuk kukus maksudnya. Kita siapkan air secukupnya. Air kita masukkan ke dalam panci. Nah, cukup satu saja sayang. Cukup satu saja. Kemudian kita tutup. Kita tutup. Kita tutup di atasnya seperti ini sayang. Terbalik. Kita tutup. Harus dicuci dulu yang bersih. Nah, ditaruh, oke. Taruh yang benar. Ditaruh yang benar. Nggak semua orang anunya benar, jadi jorok. Ya, terus ini kita taruh. Kita taruh. Kita taruh sayang. Nah, kemudian kita kukus. Kita kukus selama 20 menit dari sekarang. Kita buka kompor dulu. Nah, kita buka kompor, oke? Kemudian kita tutup. Bentar. Kita tutup ya sayang. 20 menit dari sekarang. Bukan, enggak bisa mendidih dulu, enggak usah. Kita tunggu dari jam 1 sampai 20 menit. Tuh, 2, 3, 4, sampai 5, 2, sampai jam 12.25. Ya, kan sesuai selera kamu, menurut kamu kalau mendidih dulu terserah, kalau aku sih enggak. Jadi kita bersihkan dapurnya, bagaimanapun juga harus tetap bersih. Kita tunggu sampai pokoknya 20 menit. Jadi kita beres-bereskan dulu, orang ini nggak pakai. Kita beres-bereskan dulu. Tuh. Kalau airnya tunggu mendidih dulu itu berarti kayak orang kok merebus apa? Merebus kayak jumsum gitu. Jumsum babak. Jadi ini kita minggirkan dulu tepungnya. Kita karet. Jadi ini tepungnya nanti bisa dipakai lagi kalau kita bikin kue atau bikin bakwan jagung atau apa. Mana ada bikin bakpao yuk, dulu bikin bakpao. Jadi kita karetin dulu. Begitu juga jangan mentega. Kita tunggu 20 menit. Hati-hati ini. Harus ditutup yang rapat sayang supaya tidak ada semut-semut kecoa, dan mentega atau gula itu lebih bagus jangan ditaruh kulkas, tapi ditaruh yang tempat yang aman. Karena supaya tidak rusak vitamin, karena apalagi mentega ini mengandung omega 3 dan 9 untuk otak, pertumbuhan buah hati atau orang yang sudah tua. Gue pakai rose brand semua, termasuk gula juga pakai rose brand.
Nih, kita minggirkan dulu semuanya. Sambil 20, tunggu 20 menit kita cuci dulu. Cuci piring, cuci barang-barang yang gue sudah masak ya sayang. Jangan alasan masak tapi tempatnya kotor, dapurnya tetap harus bersih. Cuci tangan dulu gue. Sampai gede sebelah 4. Oke, kita cuci semua barang-barangnya sayang. Jarak jauh aja. Kita cuci supaya nggak kena impun. Tapi menunggu waktunya kan. Jadi tadi itu besarnya berapa? 8, 9, 10. Sampai itu 11. Jadi habis masak itu selalu dicuci supaya apa? Kompor dapur tetap bersih, tetap terjaga intinya. Kalau kena mentega itu harus sabunnya agak banyak karena biar nggak lengket-lengket. Tuh lengket kan mentega. Jadi gunakannya alatnya keras membersihkan. Sambil diraba-raba. Tuh bersih. Tuh bersih. Jadi ditekan-tekan.
Ulangi lagi karena ini kan bekas tepung-tepung. Jadi kita bilas guys, pakai air bersih. Ini kan bekas mentega. Jadi bekas mentega harus bilas pakai air yang bersih, bukan bekas air yang sudah kena mentega. Biar gak lengkap-lengkap. Jadi setelah selesai gue cuci tangan dulu. Sambil nunggu masak air masakan kue jadi 20 menit kan. Jadi lihat masih di kompor guys. Nah, masih di kompor. Ini jangan dibuka-buka, tapi uapnya sudah keluar. Uapnya, nah, uapnya sudah keluar. Oke. Sambil cari udara segar dulu di luar tuh biar nggak panas. Kalau rumahku panas setengah mati. Ini ada penjara rumah kampung, oke. Panas. Sambil nunggu 20 menit. Ini sudah jam berapa? Belum. Kurang 10 menit lagi.
Sekali lagi gue bikin kue ini barusan perdana, jadi gue juga nggak tahu jadi atau enggak. Ini bukan apa-apa, sekalian modal nekat kan namanya orang belajar. Tidak ada orang kata keberhasilan tanpa usaha, itu namanya omong kosong. Karena keberhasilan itu bukan datang dari orang yang sombong atau yang orang suka pamer. Keberhasilan itu adalah orang motivasi orang untuk terus belajar. Tidak ada kata belajar itu umur sudah tua, sudah mau kakek-kakek, sudah nenek, tidak ada. Yang benar adalah belajar tidak mengenal kata usia. Banyak orang kuliah sarjana S1, S2, S3 saja sudah 70, 80 tahun tapi tetap masih belajar. Jadi tidak ada kata berhasil dan cara instan. Semua proses itu harus mengalami belajar, berusaha dan berdoa. Hasilnya semua terserah sama Tuhan, serahkan sama Tuhan. Itu gitu intinya, oke? Sambil nunggu capek banget. Sekali lagi follow, share, like YouTube aku Felicia Julia. Di sana kalian yang menemukan berbagai resep masakan sederhana, murah, simple, bergizi, menyehatkan, seksi dan mengarahkan dari seorang Felicia Julia. Semua masakanku memang di mana-mana masakanku yang aku buat resep mungkin banyak orang yang bikin, banyak orang yang masaknya. Tapi maksudnya kreasi toppingnya aku berbeda dan orang lain. Dan aku tidak mau masakan aku tuh nyontek persis sama hasil karya orang aku nggak suka. Itu namanya melanggar hak cipta. Jangan bikin video-video untuk populer, untuk menghasilkan follower banyak, viewer yang banyak, tapi dengan cara contek hasil orang lain persis 100%. Lebih baik kamu punya imajinasi, punya kreasi sendiri, itu yang gue maksud. Jadi kunjungi, follow, share, like YouTube aku Felicia Julia. Di sana kalian akan menemukan berbagai resep masakan. Terutama kalau aku masak-masak tidak pakai bahan-bahan instan, tetapi aku banyak pakai bawang merah, bawang putih, bawang bombay, daun bawang, daun pre, bawang godong dan lain-lain. Yang kedua, setiap masakan aku tidak memakai pemakaian gula, madu atau apapun tidak pakai. Yang ketiga, aku tidak memakai vetsin atau micin. Dan yang keempat, aku tidak memakai bumbu-bumbu santan dan santan itu tidak. Kalau orang berkutat di dapur pasti tahu yang gue maksud bumbu sacetan itu apa. Yang beli satu bungkus kecil-kecil seharga 1.000, 2.000 atau 3.000 di kota masing-masing. Jadi aku nggak pakai kayak gitu. Kue bolu pisang coklat kukus. Gak tahu ini gue juga barusan pertama bikin, semoga jadi. Tunggu dulu hasilnya.
Oke, kita buka hasilnya karena sudah 20 menit. Kita buka dulu, aduh panas ini. Panas. Kita buka ya guys. Kita buka guys. Wow, keren banget guys. Oke, tutup lagi. Kayaknya belum 5 menit lagi guys. Berarti 25 menit. Sambil itu tusuk-tusuk pakai sapu lidi dulu supaya matang atau enggak. Kita bukti, lihat hasilnya dulu. Nah, kita tusuk sudah jadi. Oh, jadi sudah jadi sayang. Oh, sudah kering jadi. Aduh, jadi. Oke, kita matikan kompornya sayang. Nah, oke, cantiknya lihat boluku. Nah, ini jadi loh. Nah, kering, tidak cemek. Oke, tuh kering. Nggak ada cemeknya ya, nggak ada nempel. Oke, sekarang kita unboxing. Kita unboxing. Nah, minggirkan dulu. Kita unboxing sayang. Karena panas kan, panas. Gimana cara mengeluarkan karena sesek? Nah, kita mengeluarkan itu yang susah karena pancinya, karena itunya bahannya lebih besar daripada pancinya. Panas. Ya, pelan-pelan. Wow, oke. Kemudian kita tuangkan di tempat biasa. Kita tuangkan tempat biasa. Oke, kita tuang panas. Kita tuangkan sayang. Kita balik adonan. Semoga jadi. Tuhan, lindungi Tuhan. Satu, kita angkat. 1, 2, 3. Bentar, kita taruh tengah-tengah supaya nggak jatuh. Kita buka. Wah, jadi cantiknya. Oh, ini nggak ada lengketan, berarti sukses, berhasil. Oke, kita taruh di tengah, bebekku. Berhasil banget. Karena ini kurang agak ke tengah aja.
Jadi ini kurang ke tengah sayang. Rotinya kurang ke tengah. Gue kurang taruh di tengah. Karena ini tempatnya gede. Tuh, jadi kering banget ya. Tuh, gue kasih lihat tuh. Ini kurang ke tengah. Gue taruh ke tengah dulu hasilnya supaya cantik. Wow, cantiknya. Tuh, bawahnya gak ada. Gue ini kan gak sampai cemek-cemek ini. Gue angkat ke tengah aja, ada cemek-cemek. Jadi gue taruh di tengah-tengah. Nah, cantiknya. Oke. Oke sayang. Ini pun juga cantik. Jadi gue kasih lihat tuh dari depan. Nah, lihat ini pun kering. Ini kering ya. Ini kering. Nggak lembek-lembek. Nah, ini juga. Oh, cantiknya. Oke, kita taruh depan ya. Oke. Tuhan berkati ini berarti Tuhan berkati. Amin. Tidak ada kata keberhasilan tanpa mengalami belajar dan belajar. Apalagi ini perdana modal nekat gue bikin. Begini hasil karya seorang Felicia Julia. Bolu pisang coklat kukus CVC Felicia Julia Cicoenas. Cantiknya. Wow, cantiknya. Karena tengah-tengah gue pakai coklat berbeda sama yang lain sayang. Jadi ini kelihatan tuh, tengahnya kelihatan coklatnya. Oke, mesesnya. Oh. Oh, luar biasa baby. Bolu pisang coklat kukus CVC Felicia Julia Cicoenas Felicia Julia. Hai sayangku, hari ini aku cantik pakai bidadari di hatimu. Hai sayangku, perlakukan hadirku seperti seorang ratu, aku ingin dimanja kamu. Bolu pisang coklat kukus CVC. Bolu pisang coklat kukus Cicoenas dan Felicia Julia. Nah, beginilah hasil karya seorang Felicia Julia. Ini perdana ya Bebek. Cantiknya, oke. Tuh kering banget ya. Tidak belentong pinggiran. Ini kan gue kasih tengah-tengah coklat, memang gue sengaja pakai coklat sayang. Oke. Tuh cantiknya. Cantik ini. Nah, kembuk lagi, kembuk kayak terang bulan, kayak martabak manis. Oke. Cantiknya. Wes, keren banget. Praktekkan. Kunjungi, share, like YouTube aku Felicia Julia. Di sana kalian akan menemukan follow, share, like YouTube aku Felicia Julia. Di sana kalian akan menemukan berbagai resep masakan sederhana, simple, praktis, murah, sehat, bergizi, seksi dan menggerakkan dari seorang Felicia Julia. Bolu pisang coklat kukus CVC Felicia Julia. I love you baby. Oke, terima kasih untuk bersama kita sudah menonton dari awal hingga selesainya. Tidak ada kata keberhasilan tanpa berusaha, tanpa belajar. Tidak ada kata kegagalan kalau ada motivasi. Aku bisa, aku mampu. Karena orang lain bisa, orang lain mampu. Kenapa aku nggak bisa? Kenapa aku nggak mampu? Jadi caranya adalah belajar, banyak belajar.
Kita hidup tidak perlu untuk mendengar koreksi atau penilaian dari orang lain. Kita tidak perlu terlihat sempurna di mata orang lain. Kita tidak perlu terlihat hebat di mata orang lain. Cukup kita terlihat hebat, sempurna di mata Tuhan, di mata keluargamu, dan di mata pasangan hidupmu. Itu jauh lebih baik. Karena apalagi kalau kita terlihat sempurna, hebat di mata orang yang punya penyakit hati, orang punya penyakit itu tidak pernah ada obatnya, karena dia selalu berusaha untuk menggagalkan usaha kita, belajar kita, motivasi kita supaya maju. Karena dia sendiri orang yang punya penyakit hati, dia tak mampu. Itulah sebabnya dia gunakan tangan mulutnya yang racun, suka gosip sana sini, fitnah sana sini, dengan tujuan dialah yang terhebat, dialah yang terbaik, dialah yang sempurna. Tapi orang itu tidak lebih baik karena dia tidak ada Tuhan dalam hidupnya. Setiap proses belajar akan menghasilkan suatu karya yang indah. Dan ingat, belajar tanpa berdoa juga mustahil. Tapi berdoa tanpa usaha juga lebih nggak mungkin. Jadi harus ada dua hal dalam hidupmu. Berdoa dan berusaha. Dan hasilnya serahkan pada Tuhan. Tidak perlu takut kalau kita hidup dalam iman dengan Tuhan masing-masing. Karena Tuhan pasti jaga, Tuhan pasti lindungi, Tuhan pasti berkati kita anak-anaknya. Terus bersyukurlah sama Tuhan, berterima kasihlah sama Tuhan. Dalam hidupku, aku hanya berterima kasih dengan 3 orang yang paling berjasa dalam hidupku. 1, Papa Yesus, Papi Yesusku, Tuhanku satu-satunya, Juru Selamatku, Raja di atas segala raja. Karena Papi Yesus inilah yang penolong hidupku di saat aku menderita, sedih, kecewa, sakit hati, frustasi, mengalami kegagalan, bahkan dikecewakan orang, dihancurkan orang, difitnah orang, dibully orang, direndahkan orang. Aku tidak pernah takut karena ada Papi Yesus bersamaku. Yang kedua, ada orang tuaku, ada keluarga besarku, ceceku, 2 adikku, ipar, ponakan, dan anti, uncle aku, semua keluarga besarku. Yang ketiga, yaitu ada yang bebekku Cico Wenas. Dia adalah satu-satunya semangat hidupku sampai menjalani kehidupan sampai hari ini. Meskipun dia terkadang menyebalkan, mungkin bagi orang lain dia tidak sempurna, banyak kelemahan, banyak kekurangan. Bagi aku dia adalah malaikat yang terpenuh. Temukan Tuhan dalam hidupku untuk menemani aku perjalanan hidupku sampai hari ini. Terima kasih ayahku Cico Wenas. Semoga hubungan kita, masa depan kita serahkan pada Tuhan. Karena kita hanya manusia biasa, yang penting kita berusaha, kita berdoa, selalu bersyukur, terima kasih sama Tuhan. Jangan dengar apa kata orang lain, karena hidup kita hidup bukan untuk orang lain. Kita hidup di jalan Tuhan. Oke, terima kasih ayahku Cico Wenas. I love you, baby, I love you. Dan I love you, Papa Tuhan Yesus Kristus. Untuk semua hasil maksimal ini bukan hal yang mudah, tapi suatu proses perjalanan yang panjang untuk aku belajar untuk menjadi lebih baik. Apalagi ini adalah pertama kali aku memasak bolu pisang, coklat, CWPJ, Cico Wenas, dan Felicia Julia. Tidak ada kata belajar dulu sebelum aku bikin ini. Jadi langsung gue bikin langsung di depan publik hasilnya, meskipun mungkin terlihat kurang sempurna, tapi bagi aku ini adalah suatu motivasi aku untuk belajar, lebih belajar. Terima kasih sudah menonton aku live sampai berakhirnya. Sekali lagi, follow, share, like video aku di YouTube Felicia Julia. Di sana kalian akan menemukan berbagai resep masakan, kue-kue, foto model shooting, atau nyanyian aku, atau before makeup, after makeup di Felicia Julia. Bolu, pisang, coklat, CWVJ, Cico Wenas, Felicia Julia. Follow, subscribe YouTube Felicia Julia. Thank you, sayangku, semua you. Oke, bye-bye. Love you, Ani. Thank you for watching. Kita bertemu lagi episode selanjutnya. Tunggu resepan masakan aku praktis, simple, murah, sehat, bergizi, seksi, dan mengharapkan dari seorang Felicia Julia. Ikuti, follow, share, like YouTube aku, Felicia Julia. Bye-bye. Love you. Thank you for watching. Thank you for watching. Bye-bye. Love you. Bye-bye.